Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 35, gelombang 7. Di sini, Ibu, saya izin meminta waktunya untuk mewawancarai Ibu terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai kebangsaan. Dan tentunya ada beberapa pertanyaan nanti Ibu, namun sebelumnya mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih atas undangannya atau kepercayaannya untuk mewawancarai Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Luh Emi Kamsritin, SPD MM. Jabatan Ibu Kepala Sekolah di SD 080 Bojong Indah Cibuntu, Kota Bandung, yang beralamatkan di Jalan Kawat nomor 1 di daerah Cijerah. Mungkin itu cukup perkenalannya. Baik, terima kasih. Baik, silakan Ibu. dilanjut. Baik, Ibu, sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pendapat Ibu mungkin ya terkait dengan isu COVID-19 ya di kalangan masyarakat sekitar seperti apa gitu. Pada awalnya masyarakat di sekitar sekolah itu kurang yakin, tidak percaya bahwa COVID itu ada. Terbukti dari adanya orang tua yang datang ke sekolah untuk mengantarkan tugas. Bahkan ada orang tua yang meminta-minta pihak sekolah untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan anaknya dibawa, kemudian anaknya juga nangis-nangis begitu ya, cerita orang tuanya bahwa ingin segera tatap muka. Kemudian ketika mengantarkan tugas itu juga, selain mereka membawa anaknya, mereka juga sempat ngobrol-ngobrol dahulu dengan sesama orang tua yang menyerahkan tugas. Anak-anaknya bermain di halaman sekolah. Kemudian itu dengan sangat-sangat terpaksa Ibu harus mohon maaf ya, menghalau mereka untuk segera membubarkan kerumunan dan sedikit mengedukasi bahwa COVID itu ada, kemudian menjelaskan bagaimana COVID itu, kemudian juga menghimbau agar tidak membawa putra-putrinya ke sekolah ataupun ke tempat-tempat lain. Awalnya seperti itu. Itu sebelum adanya COVID yang pasca Lebaran. Ya. Pasca Lebaran, kemudian ada libur panjang, kita tahu semua bahwa merebaknya COVID yang sangat luar biasa. Nah, barulah di sini masyarakat di sekitar sekolah mulai paham, sehingga yang hadir di sekolah pun kalau tidak terpaksa mereka datang ke sekolah untuk mengantarkan tugas-tugas pekerjaan anak-anak mereka. Baik. Seperti itu. Baik Ibu, nah berarti sudah mulai memahami ya Ibu ya masyarakat sekitar sekolah tentunya terkait dengan bahayanya virus COVID-19 ini ya, dengan cara tentunya dengan mengedukasi gitu ya Bu ya. Nah untuk selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang sudah dilakukan Ibu selaku kepala sekolah, sebagai kepala sekolah gitu ya, dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, mereka mulai memahami, mulai percaya bahwa COVID itu ada. Ini di sekitaran daerah Cijerah itu bunyi raungan, bunyi sirine yang terus menerus ya, satu hari sampai 3-4 kali bahkan lebih. Nah, mereka mulai paham bahwa ternyata banyak korban yang terpapar oleh virus COVID ini ya, COVID-19 ini. Ya, sudah memahami ya Bu ya. Apa yang saya lakukan tentunya, ya artinya mereka sudah memahami. Ya. Tentunya mengedukasi guru-guru. Yang awalnya guru-guru pun sama, berada di ruang guru bersama-sama, mereka masih juga ada makan-makan,
Kemudian saya sampaikan bahwa eh, saya yang pernah merasakan, pernah terpapar dengan klaster keluarga, menjelaskan kalau musuh dalam perang mungkin terlihat ya, bukan mungkin, terlihat wujudnya. Tapi untuk perang melawan virus, kita tidak tahu di mana virus itu berada. Ya, kemudian yuk kita sama-sama waspadai itu, mohon untuk tidak ada kerumunan. Di sini ada ruangan-ruangan kelas yang kosong. Silahkan gunakan ruangan-ruangan kelas tersebut agar tidak ada kerumunan. Mohon maaf, mungkin makan-makan juga tidak berhadapan, kemudian jaga jaraknya, pokoknya yang namanya prokes terutama Ibu terapkan dulu ke warga guru, warga sekolah dulu. Kemudian melalui melalui ibu bapak guru dan tenaga kependidikan, yuk sama-sama kita edukasi masyarakat sekolah, terutama ya masyarakat sekitar, bahwa virus itu ada dan kita sulit untuk melawan mereka karena kita ini tidak melihat wujud dari virus itu. Dengan prokes yang ketat, kemudian pengadaan fasilitas, melengkapi fasilitas prokes COVID-19. Baik, Bu. Seperti itu yang Ibu lakukan. Jadi pertama mengedukasi warga sekolah, ya. Yang kedua mengedukasi masyarakat melalui guru-guru. Yang ketiga tentunya menambah melengkapi fasilitas protokol kesehatan untuk antisipasi penanganan COVID-19. Baik, ya. Begitu mungkin. Mohon. Baik, Bu, tadi sedikit ada pencerahan ternyata, Bu ya, ternyata strateginya itu dengan cara menerapkan protokol kesehatan ya, mengedukasi guru-gurunya gitu ya, Bu ya, di lingkungan sekolah sebagai warga sekolah tentunya, Bu ya. Nah, selain itu, Bu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada, Bu, hambatan dalam penanganan COVID-19 di warga sekolah gitu, hambatannya ketika mengedukasi ataupun hambatan-hambatan lain gitu, untuk ke warga sekolah. Ada hambatannya tidak, Bu? Alhamdulillah setelah pasca lebaran itu ya, pasca liburan, alhamdulillah teman-teman di warga sekolah itu sudah mulai memahami, bahkan sudah paham. Kemudian juga para orang tua dan warga masyarakat di sekitar sekolah itu sudah sangat paham, sehingga kondisi yang dipersyaratkan ya untuk menangani atau memutus mata rantai COVID-19 ini sudah mulai bisa teratasi. Jadi sudah tidak ada hambatan lagi, Bu ya, untuk sosialisasi kepada guru-guru, warga sekolah terkait dengan protokol kesehatan. Tidak ada hambatan. Ya, baik. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana responnya warga sekolah? Kita sudah memiliki fasilitas. Fasilitas, Bu ya, baik. Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana respon warga sekolah, tentunya Bapak Ibu guru ya, yang terkait menghadapi situasi pandemi seperti ini? Seperti itu. Responnya cukup baik ya. Ini tentunya diperlukan kesabaran. Kemudian juga mereka mulai menerapkan prokes itu, kemudian juga tugas-tugas yang harus mereka teman-teman kerjakan ini dikerjakan dengan baik dengan prokes yang ketat. Jadi mereka intinya sudah sangat paham tentang bahaya atau bagaimana virus ini mengancam nyawa seseorang. Jadi responnya positif ya, Bu ya, siap untuk melaksanakan protokol kesehatan tentunya di lingkungan sekolah. Ya gitu, Bu ya. Sangat positif. Baik, alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, selanjutnya, Bu. Nah, sekarang adanya informasi ya terkait dengan berita COVID-19 gitu ya, ada varian baru, ada varian Alpha dan Beta dan sebagainya. Tentunya, Bu, di sini bagaimana pendapat Ibu ya terkait dengan informasi-informasi atau dalam katakan hoax gitu, Bu ya, yang menyebarkan informasi tentang COVID di kalangan warga sekolah ataupun warga masyarakat seperti itu. Bagaimana tanggapannya terkait dengan informasi hoax? Baik.
Eh, Memang pemberitaan yang viral itu ya, terutama dengan adanya media sosial, begitu mudah untuk mengakses informasi, banyak informasi yang positif, ada juga informasi-informasi yang negatif, yaitu yang disebut hoax itu ya. Nah, eh, prinsipnya bahwa semua berpulang pada sang Khalik. Ya. Dalam beberapa surat di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa wabah pandemi itu ada, gitu ya. Nah, kita yakin ya bahwa pandemi ini benar adanya, gitu ya. Tentang berita hoax, kita tetap sebagai warga negara yang baik, yang taat azas, kita pahami, kita taat terhadap regulasi. Nah, untuk NKRI ya, artinya tidak ada jangan sampai terpecah belah dengan isu-isu yang hoax itu, gitu ya. Intinya kita berpegang pada regulasi yang ada, taati itu, karena pemerintah tidak serta-merta menurunkan sebuah aturan ya kalau bukan untuk keselamatan warganya. Oleh karena itu, Ibu dan teman-teman warga guru, yuk kita apalagi sebagai aparatur ya, taat azas, ikuti regulasi. Kalau pemerintah mengatakan PPKM, yuk kita lakukan itu dengan maksud untuk memutus mata rantai penyebaran COVID itu ya. Jadi intinya tentang berita hoax boleh dibaca, boleh didengar, tapi bukan untuk diyakini. Kita akan yakin pada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik melalui surat edaran atau aturan-aturan lainnya. Ikuti itu. Baik Bu, ya tentunya. Seperti itu. Tentunya alhamdulillah ya, pendapatnya Bu ya luar biasa. Tentunya kita harus bisa menyaring juga ya informasi-informasi ya, dan juga menaati aturan dan regulasi dari pemerintah tentunya Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikap Ibu terkait dengan adanya pembatasan kegiatan-kegiatan ya, contohnya itu kegiatan ibadah gitu ya Bu, di kalangan masyarakat seperti itu. Baik. Kembali ke masalah regulasi. Kalau pemerintah menerbitkan sebuah regulasi, sebuah aturan, tentunya tidak serta-merta tadi. Ada tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan warga masyarakatnya. Nah, kita sebagai aparatur harus memberikan contoh. Jadi saya setuju dengan penutupan tempat ibadah, bukan berarti berkurangnya keimanan dan ketakwaan kita, bukan. Tetapi untuk antisipasi penyebaran, gitu ya. Nah, ibadah bisa dilakukan di rumah. Bagaimana nih yang sholat Jumat yang wajib bagi seorang muslim laki-laki, begitu ya. Nah, kalau memang pemerintah mengaturnya seperti ini, yuk kita taati. Seperti itu, bukan berarti makna ibadah atau kita mengakal-ngakali ibadah, bukan seperti itu. Tetapi dengan tujuan yakni untuk keselamatan semua. Jadi saya setuju. Bahkan di suatu suatu ibu pernah mengikuti pengajian majelis taklim melalui Zoom gitu. Itu tidak mengurangi makna bahwa kita tidak biasa kita ada kumpul-kumpul majelis taklim gitu ya. Tapi ini harus dilakukan melalui virtual, mengapa tidak? Toh sama-sama niatnya adalah untuk ibadah. Yang penting NKRI terjaga. Untuk keselamatan bersama tentunya Bu ya. Untuk penyebaran atau pencegahan COVID-19 ini tentunya tidak menghalangi untuk kita beribadah dengan cara virtual daring, mengikuti kajian-kajian taklim secara daring melalui Zoom Meet gitu ya Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah
pendapat dari Ibu upaya dalam mendukung ekonomi masyarakat agar tetap berjalan selama pandemi. Tentunya kan sekarang adanya PPKM ya diperpanjang seperti itu. Nah, kita harus upaya yang mendukung ke masyarakat ya, perekonomian masyarakat itu seperti apa Bu? Menurut pendapat Ibu selama agar pandemi ini pada saat pandemi saat ini dan juga agar ekonomi masyarakat agar tetap berjalan seperti itu. Dengan kemajuan teknologi, sebetulnya kita atau masyarakat bisa mengupayakan ya. Kalau itu bentuknya perniagaan, bisa dilakukan melalui online. Online, betul. Bahkan Online. kami sekeluarga yang tech shop ya, online shop. Jadi masyarakat ya dituntut untuk bisa mengikuti zaman, perubahan zaman. Tidak bisa kita memaksakan untuk dulu juga perniagaan berjalan lancar dengan ada transaksi jual beli melalui tatap muka. Mengapa tidak kita manfaatkan teknologi, kemajuan teknologi ini untuk memudahkan mereka tetap memiliki mata pencaharian dan sebagai customer juga terlayani kebutuhannya dengan menggunakan kemajuan teknologi digital ya. Jadi dengan maraknya online shop, mengapa itu tidak dimanfaatkan? Mengurangi mobilitas, tidak adanya kontak fisik, gitu ya. Nah, dan sekarang ini online shop sangat-sangat luar biasa. Dari berbagai kebutuhan hidup sehari-hari itu sudah tersedia di online shop. Kalau kita pun bepergian sudah ada layanan online kendaraan online juga ya. Dan itu mereka sudah menerapkan prokes, jadi tidak ada kerumunan. Contohnya punten-punten ojek gitu ya. Betul. Ojek itu kan mereka pakai sekarang ini kan Ibu juga suka memanfaatkan fasilitas itu, jadi mereka siapkan kalau kita kebetulan tidak bawa helm ada cup plastik ya. Mereka memberikan cup plastik untuk pelindung kepala kita sebelum pakai helm. Kemudian juga mereka juga di bagian belakangnya biasanya tertutup dengan ada pelindung khusus gitu ya. Nah, itu satu mengurangi kerumunan, kedua juga pelayanan cepat, dan kita juga prokesnya dari dia dan dari kita juga cukup diantisipasi agar prokesnya tetap dilaksanakan. Jadi kalau dalam hal perniagaan nampaknya sekarang ini kenapa tidak menggunakan teknologi digital seperti itu. Ya luar biasa Bu, tentunya kita harus mengikuti globalisasi ya dengan adanya teknologi gitu Bu ya. Kita bisa manfaatkan itu semua gitu Bu ya. Baik, yang pertanyaan terakhir Bu dari saya, tentunya ini terkait dengan harapan-harapan gitu Bu ya. Harapan-harapan ke depan yang mudah-mudahan kita berdoa itu bahwa situasi pandemi ini cepat selesai gitu Bu. Artinya harapan Ibu ya, kita semua tentunya ya, harapannya itu terkait dengan penanganan COVID ini dan kondisi ke depan ini seperti apa gitu, harapan Ibu terkait dengan pandemi ini? Harapannya tentu masyarakatnya maaf sekali, mungkin lebih disiplin ya penerapan. Yang Ibu perhatikan ketika pengawasan agak lengah sedikit, kembali kerumunan. Kembali mobilitas tinggi, begitu ya. Nah, artinya di sini memang satu dituntut oleh kebutuhan ekonomi, kemudian keduanya juga mungkin juga pemahaman, atau mungkin ada keyakinan Allah Allah ada Allah. Jadi segalanya benar, itu sudah qadarullah ya, sudah kudrat kudrat Allah, bahwa semuanya sudah ada dalam pengaturan yang maha kuasa. Namun tetap Allah juga mengharuskan hambanya untuk berikhtiar. Disiplin adalah suatu bentuk ikhtiar dari hamba Allah gitu ya.
Dengan disiplin ini, yuk kita sama-sama ikuti prokes ini. Pahami itu, tidak perlu adanya pengawasan. Jadi artinya pengawasannya harus sudah melekat pada diri kita. Jangan hanya jika ada pengawasan, barulah kita ikuti aturan itu. Tetapi begitu lengah dari pengawasan, kembali bebas seperti itu ya. Jadi intinya harapan satu, masyarakat lebih lebih aware gitu ya terhadap fenomena yang tengah terjadi di negara kita tercinta ini, bahkan di dunia ini, lebih aware. Mengapa negara lain begitu mudah memutus mata rantai penyebaran virus ini? Ya, kalau diperhatikan punten-punten tingkat disiplin dari masyarakat. Ada tidak ada pengawasan, disiplin tetap melekat. Nah, diharapkan juga ini warga masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat yang terkecil mungkin skopnya di sekolah ya, Ya, di betul. sekolah, kemudian di rumah itu intinya aware terhadap fenomena yang terjadi. Disiplin, waskat, pengawasan melekat. Jadi pengawasan dari diri kita sendiri. Seperti itu mungkin harapannya. Baik. Harapannya tentu saja segera berakhir. Amin. Kemudian kita juga ingin kembali kondisi ini normal gitu ya. Amin. Kita ingin kembali bersilaturahim, tatap muka begitu ya. Tetapi tentu saja dengan adaptasi kebiasaan baru, artinya tetap prokes diterapkan. Baik, betul. Baik, alhamdulillah Ibu, pertanyaan-pertanyaannya sudah semua terjawab oleh Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak, dan tentunya kita semua ya, warga masyarakat ya, dari warga sekolah, warga masyarakat, dan semuanya, seluruh warga Indonesia tentunya harus disiplin dalam penerapan prokes kesehatan ya, untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan mudah-mudahan harapan kita semua menjadi pandemi ini secepat berakhir tentunya, dan kita bisa mungkin seperti biasa, seperti itu Bu ya, kembali normal gitu. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan dari Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ibu tentang isu COVID-19 di kalangan masyarakat sekitar? Sangat menyulitkan sekali bagi masyarakat, terutama dalam bidang kegiatan ekonomi dan juga pendidikan. Yang pertama, bagi kegiatan ekonomi, mereka sulit untuk berjualan, bekerja, bahkan banyak sekali masyarakat yang dikeluarkan dari tempat kerjanya karena keadaannya tidak memungkinkan. Kemudian anak sekolah juga tidak bisa belajar seperti biasa, dan timbul kejenuhan yang sangat luar biasa sehingga menyulitkan orang tua pada saat mendampingi anak. Ibu, apa yang menjadi hambatan dalam penanganan COVID-19 di kalangan masyarakat dan sekolah? Masih banyak masyarakat yang cuek dengan COVID-19. Mereka beranggapan bahwa itu hanyalah virus yang biasa-biasa saja. Jadi mereka tidak peduli dengan itu. Halo, perkenalkan, nama saya Mustika. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kota Bandung. Kalau untuk di keluarga saya, insya Allah mereka patuh terhadap prokes, dan karena mereka berpikir untuk tidak sampai terkena, jangan sampai. Kalau untuk warga sekitar rumah nih pada peduli gitu, bahkan keluar rumah pun tidak menggunakan masker. Contohnya aja hal yang kecil nih, ke Indomaret, supermarket masih ada yang masker di dagu dan tidak digunakan dengan baik. Kalau untuk anak didik saya, alhamdulillah karena kita belajar secara daring, mereka patuh dan selalu berada di rumah dan harus bersabar. Terus
saya inginnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, untuk merata memberikan fasilitas kepada warganya, misalnya vaksin nih Pak. Nah, misalkan merata lah setiap daerah mendapatkannya, vitamin ataupun ya barang-barang pokok ya Pak. Kalau dulu ada Pak yang diberikan bantuan dari pemerintah, tapi sekarang malah yang semakin marak nih penyakitnya, malah hilang bantuan tersebut. Lalu harapan saya untuk kedepannya adalah saya ingin cepatlah kembali normal seperti sedia kala. Saya sudah kangen dengan mengajar di sekolah bersama anak-anak. Saya pun rindu dengan keluarga saya yang jauh, saya ingin mengunjungi mereka gitu Pak. Dan jujur saya kangen untuk bisa menikmati suasana di kota Bandung ini Pak. Bagaimana pendapat Bapak terkait isu COVID-19 yang beredar di masyarakat, khususnya di warga Bumi Sinjak Perdana? Terkait isu COVID ini, kami khususnya warga Bumi Sinjak Perdana meyakini bahwasannya virus COVID-19 itu memang ada. Jadi masyarakat sudah mengetahui bahwasannya COVID ini memang benar-benar ada. Virus-virus ini memang benar-benar ada. Yang kedua Pak, bagaimana respon warga sekitar terhadap atau menghadapi situasi pandemi COVID ini? Respon warga, kalau respon warga ya otomatis ya ketika mendengar istilah COVID ini warga hampir semua panik gitu mengenai tentang akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Tapi tetap situasi ini kita tetap menghidupnya, meresponnya dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Ya. Yang ketiga Pak, apa saja upaya yang sedang dan akan dilakukan Bapak sebagai Ketua RT dalam menanggulangi penyebaran COVID ini? Upaya yang dilakukan sama, ikuti arahan dari pemerintah. Salah satunya adalah membuat tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Adanya pemeriksaan suhu dan penyemprotan disinfektan di portal depan, memasang spanduk-spanduk terkait dengan COVID maupun prokesnya, mendata warga yang terpapar, dan mendata juga warga-warga yang telah atau belum vaksin. Selanjutnya Pak, bagaimana respon warga terhadap upaya-upaya tersebut? Responnya sangat baik, bahkan warga di sini bersuadaya membuatkan seperti contohnya tadi spanduk itu, ngeprint, terus membuatkan tempat cuci tangan. Ya, antusias warga sangat baik dalam mencegah penyebaran COVID ini. Berbicara tentang hambatan Pak, adakah hambatan mengenai penanganan ini Pak? Jika ada, barangkali bisa disampaikan. Hambatannya yang terjadi adalah balik lagi ke kebutuhan warga, ya. Kebutuhan warga dalam artian mereka harus tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang dimana banyaknya di warga kita itu pekerja sewa, Pak. Jadi mau nggak mau mereka harus keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Kendalanya emang susah untuk kitanya menahan untuk tidak keluar dari rumah. Dengan adik siapa? Septi Rizky Gemilang dari SMKN 13 Bandung. Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait isu COVID-19. Yang pertama, menurut Ade, bagaimana pendapat Ade tentang isu COVID-19 di kalangan masyarakat sekitar? Menurut saya isu COVID di kalangan masyarakat sekitar kayaknya kurang jarang yang memakai masker, kecuali kalau mainnya jauh. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya edukasi.
Kemudian apa saja upaya yang dilakukan Ade sebagai pelajar dalam pencegahan penyebaran COVID-19? Apa? Apa saja upaya yang dilakukan oleh Ade sebagai pelajar dalam pencegahan penyebaran COVID-19? Dalam upaya saya paling kalau keluar pakai masker sih, terus jangan berkerumun lah intinya, terus juga. Kemudian menurut Ade sebenarnya apa yang menjadi hambatan dalam penanganan COVID-19 di masyarakat? Yang menjadi hambatan itu biasanya kayak kan masyarakat sekitar kan banyak juga orang yang kurang mampu, jadi kalau nyari uang itu susah, iya paksa lah keluar. Terus untuk warga sekitar daerah Ade bagaimana menghadapi situasi pandemi COVID-19? Banyaknya sih yang kayak bodo amat juga. Kenapa bisa demikian menurut Ade? Gimana sih bisa seperti itu, mengapa gitu? Kayaknya udah pusing juga sih dari udah lama kan COVID-nya. Sore Kang, Selamat sore. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih terkait isu COVID-19 yang melanda di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Akang nih sebagai Ketua Karang Taruna tentang isu COVID-19 di kalangan masyarakat sekitar? Untuk COVID itu sendiri sebenarnya sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat kecil, Pak. Oh, gitu ya. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan COVID-19 buat Akang sebagai Ketua Karang Taruna? Sebagai Karang Taruna, saya dan teman-teman lain memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya untuk di masa krisis. Menurut Akang, apa yang menjadi hambatan dalam penanganan COVID-19 di kalangan masyarakat di sekitar Akang? Yang menjadi hambatan itu, Pak, justru kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada masyarakat yang sadar, tapi ada juga masyarakat yang tidak sadar. Nah, contoh respon warga sekitar Akang nih terkait menghadapi situasi pandemi COVID ini seperti apa? Yang jelas, setelah adanya PPKM, masyarakat ataupun pemerintah sedang mengupayakan dan memaksimalkan dengan harapan agar bisa segera pulang musnah atau minimal Bagaimana pendapat Akang nih terkait informasi hoax yang menyebar di lingkungan masyarakat sekitar Akang? justru sangat meresahkan. Seharusnya pemerintah bisa mencegah timbulnya berita-berita hoax tersebut. Bagaimana sikap Akang terkait adanya pembatasan kegiatan ibadah? Kalau untuk ibadah itu sendiri seharusnya tidak ada pembatasan, karena yang lebih baik itu justru di tempat ibadah itu dijalankan protokol kesehatan, seperti kita ke mal-mal ada penerapan suhu dan lain sebagainya, sehingga ibadah tidak terhentikan. Nah, bagaimana upaya Akang sebagai Ketua Karang Taruna dalam mendukung ekonomi masyarakat agar tetap berjalan gitu? Yang jelas di lingkungan saya masyarakatnya alhamdulillah kerjasamanya bagus, gotong-gotongnya bagus, sehingga ketika ada masyarakat yang kesulitan bisa saling membantu. Harapan Akang terkait penanganan COVID-19 dan kondisi kedepannya itu mau seperti apa? Ya, mudah-mudahan harapan kami dari masyarakat kecil khususnya Kang ya, semoga pemerintah bisa memberikan perhatian lebih khususnya untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ya, sekian kan pertanyaan dari saya, mungkin maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih. Wawasan kebangsaan tentu sangat penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui informasi dan pengetahuan, dan juga dalam upaya bela negara kita harus disiplin dan dapat menyaring informasi yang berkembang di masyarakat sehingga kita terhindar dari informasi hoax.
Sebagai warga negara khususnya ASN, dalam menyikapi isu tentang virus COVID-19, alangkah baiknya kita selalu menaati dan patuh pada peraturan yang berlaku seperti menerapkan protokol kesehatan, menahan diri agar tidak berkerumun, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera usai demi menjaga aku, kamu, kita, dan juga bangsa dan negara. Sembuh negaraku, sehat Indonesia.